Baik, terima kasih Bu Anindita. Selamat siang teman-teman. Jadi pada perkuliahan kali ini saya akan sharing ya. Ini lebih sifatnya sharing dari apa yang sudah dilakukan di Pertamina. Jadi sedikit berbeda dengan vibrasi kemarin, di mana dia cukup teoritis. Kali ini lebih ke sharing penerapan predictive maintenance di Pertamina. Jadi, sesinya kurang lebih seperti ini. Jadi kita review dulu maintenance strategi yang sudah dipelajari, teman-teman ya, di beberapa pertemuan yang lalu. Lalu, sedikit digitalisasi di refinery secara umum, lalu kita masuk ke PDM, predictive maintenance atau PDM konsep, lalu di bawahnya adalah data science yang digunakan, salah satu data science yang digunakan di PDM. Lalu setelah itu ada the confusion matrix atau cara PDM ini mengukur keberhasilannya. Jadi confusion matrix ini digunakan untuk mengukur keberhasilan PDM. Lalu yang terakhir adalah managing change, alias gimana kita berubah atau menyukseskan perubahan dari awalnya maintenance yang hanya preventive maintenance atau condition based monitoring berdasarkan vibrasi aja, tapi kita sekarang mau berubah ke predictive maintenance. Itu apa sih yang kira-kira harus diperhatikan? Lalu dilanjutkan oleh tanya jawab. Namun tanya jawab di sini apabila teman-teman di tengah ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja atau di ping di chat room atau langsung ngomong, nanti kita langsung bahas. Oke, lanjut. eh, Ini sedikit definisi maintenance saja ya. Jadi maintenance adalah kombinasi dari aktivitas yang berguna untuk eh, keep the asset working. Aset ini tetap bisa beroperasi sesuai dengan fungsi yang telah didesain. Aktivitasnya bisa cleaning, checking, lubrication, overhaul, bahkan fastening atau resetting baut aja itu adalah merupakan sebuah aktivitas maintenance. Lagi ke materinya, jadi ini kita sudah bahas ya, breakdown maintenance adalah reaktif. Dia pros-nya adalah untuk low priority equipment, eh, lalu cons-nya adalah increase repair cost karena udah hancur equipment-nya baru kita maintenance. Preventif berdasarkan waktu, tapi tanpa optimisasi maintenance isu dapat malah kemis karena kita suka ganti-ganti aja tapi nggak menyelesaikan masalah di balik kegagalan itu. Prediktif ini adalah condition based monitoring yang datanya itu dari vibrasi, temperatur, dan lain-lain. Lalu ada satu lagi namanya RCM, Reliability Centered Maintenance. Nah, Reliability Centered Maintenance ini kita melakukan ketiga ketiga maintenance strategi ini, tapi berdasarkan resiko atau berdasarkan apa sih kegagalan yang mungkin dari equipment ini. Misalnya lampu, kegagalan yang mungkin dari lampu adalah konslet dan nggak bisa diperbaiki. Artinya kita memilih reactive maintenance atau breakdown maintenance. Misalnya mobil harus suatu dia mulai dari kegagalan sebuah mobil misalnya mogok karena jam pistonnya, karena olinya nggak pernah diganti. Nah, berarti kan perlu penggantian oli secara rutin. Kita pilih preventive maintenance. Ini lebih lanjut tentang RCM.
Jadi pertama kita RCM ini di-build by identifying potential problem dari sebuah aset. Sehingga aset itu akan terus berfungsi sesuai konteksnya. Stepnya adalah kita pilih asetnya, kita evaluasi, lalu pilih tipe maintenance yang kita inginkan atau yang paling sesuai berdasarkan evaluasi ini, lalu kita jadwalkan dan execute. Nah, ini proses ini terus diiterasi sehingga semua equipment atau strategi maintenance yang kita lakukan itu sudah yang paling optimal. Jadi ini ada pertanyaan dari RCM sih. Jadi kita sebelum memutuskan mengadopsi RCM pada sebuah equipment, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih fungsi dari lampu misalnya? Dalam kondisi apa lampu ini bisa fail? Apa yang mengakibatkannya? Apa yang terjadi ketika dia fail? Apakah penting ketika dia fail ini? Apakah nggak apa-apa gitu kan? Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mencegah dia fail? Atau gimana kalau misalnya fail ini dia tidak bisa dicegah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita list down jawabannya dan jawabannya itu akan menentukan strategi dari sebuah equipment. Ini kurang lebih sama seperti slide sebelumnya ya. Nah, ini kita sedikit bahas tentang RCM karena saya kira cukup penting juga. Jadi sebuah equipment itu ada function ya. Misalnya lampu, functional failure. Jadi failure dari fungsinya misalnya lampu mati berarti complete loss. Lalu failure mode, kemungkinan dia failure. Kenapa sih misalnya kena air, kena air. Terus efeknya adalah mati atau konslet. Criticality equipment ini misalnya low atau medium high tergantung dari bagaimana kita melihat equipment ini. Respons, nah respons inilah yang dibutuhkan untuk merancang strategi maintenance. Untuk lampu tadi, karena criticality-nya mungkin low atau nggak terlalu tinggi, responsnya berarti cuman siapkan lampu spare dan breakdown maintenance. Respons inilah yang menjadi tujuan akhir dari sebuah studi RCM ini. Misalnya nih, ada sebuah mesin kopi, fiturnya dia bisa membuat 12 cup of coffee dalam sekali penyeduhan. Fiturnya dia bisa self cleaning, bisa keep warm, dia tetap hangat kopinya. Nah, ini tabel ini yang mendeskripsikan, menyontohkan tabel yang ini. Jadi functionnya kita lihat dari fitur, kita harus list down semua fitur dari sebuah equipment. Dalam hal ini mesin kopi, kita list down. Fungsinya salah satunya adalah untuk menyeduh 12 cups of coffee in a single brew. Functional failure, contohnya dia tidak bisa menyeduh. Apa sih kemungkinan nggak bisa menyeduh ini? Nggak ada power, atau misalnya kabelnya putus, terus heaternya rusak. Criticality-nya apa? Oh, kalau misalnya criticality-nya nggak bisa ngebrew, berarti kan
nggak bisa bikin kopi, berarti high. Berarti responsnya adalah misalnya kalau heater, heater kita nggak bisa cek kondisi heater karena heater itu ada di dalam mesin kan, berarti kita korektif. Tapi misalnya no power, kita bisa PM karena kondisi tahanan dari kabel itu sebenarnya kita bisa ukur. Lalu ada functional failure, kalau ini kan complete loss. Kalau ini adalah degradation, dia fungsinya 12 cups of coffee, tapi dia nggak bisa mencapai 12 cup of coffee. Kemungkinannya apa? Filternya clog, atau nggak ada airnya, atau airnya kurang. Criticality-nya sekian, dan responsnya sekian. Misalnya filter nih, filter sering clogging, berarti kan kita harus sering-sering cek. Itu bisa diaplikasikan PDM atau condition based monitoring dan kita siapkan spare-nya. Begitu selanjutnya termasuk dengan fungsi untuk menjaga kopi ini warm misalnya. Ketika dia nggak mampu memanaskan, berarti heaternya broken atau termostatnya broken, ini response maintenance-nya. Ya, ini teman-teman eh, namanya RCM Decision Diagram. Jadi apa sih misalnya sebuah mobil kegagalan yang mungkin apa misalnya bocor ban ya, bocor ban. Bocor ban itu kita nggak bisa ketahui karena tiba-tiba mungkin ada paku atau pakunya nggak kelihatan kan eh, menob kena ke ban kita, berarti dia hidden, sebuah hidden failure. Kalau hidden failure ini bisa diprediksi kayak misalnya vibrasi atau temperatur oli, kondisi oli itu evident, bisa kita prediksi. Kalau hidden ini kita nggak bisa prediksi. Nah, ban bocor tadi eh, ada nggak efeknya terhadap safety, environment, financial atau performance? Ada kan ya? Ada. Berarti yes. Ini decision matrix-nya untuk merancang tabel ini ada decision matrix-nya. Yes. Bisa nggak kita monitor kondisi ban berkaitan dengan paku? Nggak bisa kan? Lanjut. Schedule overhaul. Apakah schedule overhaul atau ganti ban ini menyelesaikan masalah ban kena paku? Nggak juga. Schedule replacement juga nggak. Failure finding kita nggak bisa menentukan paku itu ada di mana di jalanan, nggak bisa juga. Redesign, bisa nggak kita redesign ban ini tahan paku? Bisa, tapi tidak efektif atau tidak cost efisien. Akhirnya terakhir kita risk management. Jadi kalau misalnya ada ban yang berpeluang kena paku, kita siapkan ban spare-nya. Oke. Nah, teman-teman, ini tugas untuk yang mata kuliah kali ini, tolong disiapkan strategi maintenance untuk 3 buah sistem ini di sebuah mesin kopi ya. Jadi ada kontrol, lalu ada termostat, termostat di bawah sini, dan ada filter. Pertanyaan? Ya, ini sedikit membahas ya teman-teman, ini kita udah bahas tadi beta curve. Jadi jangan eh, dulu generasi sebelumnya itu menyangka sebuah equipment itu semakin tua itu semakin probability of failure-nya semakin tinggi. Jadi ada sebuah research yang dilakukan oleh airline industry, ternyata hanya 20% dari semua kegagalan di sebuah pesawat itu age related.
dan yang menggunakan Bell curve itu hanya 4% dari seluruh equipment. Ini juga cuma 2% yang terkait dengan age, terus slowly increasing itu 5%. Kebanyakan kebanyakan failure itu ada di random failure dan infant mortality ke random. Itulah kenapa semua peralatan di airline industry ini pertamanya dites dulu. Dites sebelum dia masuk ke komersial, penerbangan komersial, dia dites untuk menghilangkan infant mortality ini. Selanjutnya dia random failure. Jadi ini miskonsepsi yang perlu diluruskan bahwa nggak semua equipment itu dia age related. Generasi maintenance. First generation dia hanya fix it when it broke alias breakdown maintenance. Second generation sudah mulai memikirkan gimana sih kita eh, meningkatkan availability dari equipment ini sehingga dia terus ready. Sudah mulai mikir. Third generation ini dia sudah mulai mikir generasinya sudah meningkatkan safety, lalu cost effectiveness, higher availability, reliability, aset jadi semakin panjang umurnya. Nah, ini saya buat fourth generation bahwa sekarang maintenance itu dia fokusnya adalah cost, lowering cost of maintenance. Gimana caranya cost-nya maintenance? Adalah melakukan risk-based maintenance. Maintenance hanya dilakukan pada kegagalan risk atau medium risk. Lalu akhir-akhir ini, 5 tahun terakhir, maintenance profesional itu tertarik dengan mendeteksi failure atau mendeteksi apa yang harus dilakukan. Inilah yang dilakukan oleh PDM. Dia bisa mendeteksi failure dan mendeteksi apa yang kira-kira perlu kita lakukan. Lalu ada digitalisasi maintenance, terus monitoring ini diotomasi oleh PDM sehingga nggak perlu orang dan lain-lain. Nah, dari strategi maintenance tadi, kita harus kita harus tahu gimana sih cara mengoptimalkan maintenance dari sisi cost dan jumlah maintenance. Misalnya kita menggunakan reactive maintenance. Dia cost awalnya memang low, cost untuk maintenance low. Tapi ketika ada failure, cost of repair-nya tinggi. Ya. Terus ini adalah loss bisnisnya tinggi. Terus misalnya overactive, kebanyakan maintenance-nya, cost-nya maintenance tinggi, repair-nya nggak terlalu tinggi, tapi karena terlalu banyak di maintenance, dia nggak berproduksi. Akhirnya opportunity cost-nya juga tinggi, loss opportunity cost. Akhirnya kita harus menentukan sebuah uh, kondisi yang optimal, nggak terlalu reaktif, nggak terlalu overaktif. Nah, di Pertamina sendiri ada banyak digital inisiatif yang ini kita bahas digitalisasi dulu ya teman-teman sebelum PDM. Banyak sekali yang eh, dilakukan oleh Pertamina, contohnya My Pertamina di apps ya. Lalu ada procurement eh, procurement automation di refinery tempat saya itu ada predictive maintenance dan yield optimization. Jadi untuk meningkatkan throughput atau minyak ya, olahan minyaknya semakin banyak itu menggunakan
software juga. Jadi, industri 4.0 ini dunia bergerak kepada data, lalu analytics and intelligence, kita menggunakan machine learning untuk mengolah data tersebut. Lalu human machine interaction, kayak misalnya VR, terus yang ada apa? Dunia dunia VR itu ya. Terus robotics, lalu ada advanced production method kayak manufacturing itu sudah bergerak ke additive manufacturing, 3D printing. Termasuk di refinery sendiri atau di maintenance itu juga sudah bergerak kepada industri 4.0. Kenapa semua industri bergerak ke 4.0? Karena dalam 3 tahun terakhir dari 2016, oh berarti nggak 3 tahun ya, 6 tahun terakhir, data yang tersedia di industri atau di refinery itu semakin banyak. Jadi data ini seharusnya kita olah nih. Data ini kita olah untuk menghasilkan decision yang lebih baik di refinery. Lalu kenapa mulai sekarang digitalisasi itu karena storage-nya sudah turun 95% dibanding dengan tahun 2003. Lalu cost of IoT atau Internet of Things itu juga sudah turun. Prosesor speed juga dari awal adanya komputer sudah jauh sangat advance dibandingkan dengan dulu. Dan readiness of society, kita juga sudah menggunakan internet atau data dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal-hal ini menyebabkan ekosistem hingga akhirnya digitalisasi itu maju. Jadi cost dan data storage dan processing semakin rendah, lalu availability data semakin tinggi. Jadi 90% data ini dapat mengeluarkan insight atau pengetahuan atau direction lah untuk kita menentukan yang terbaik untuk pribadi dan perusahaan. Menggunakan apa? Kita menggunakan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Oke. Nah, digitalisasi ini bisa digunakan di banyak hal ya, di planning, misalnya planning untuk pembelian crude, planning untuk menentukan crude ini mau dijadikan solar, mau dijadikan aftur, atau mau dijadikan pertalite, pertamax, itu bisa uh, pakai Smart LP, linear programming. Semoga teman-teman familiar ya. Linear programming ini uh, sebuah software untuk optimisasi gitu. Supply chain, jadi pengaturan kapal-kapal di Pertamina, pengaturan truk supply BBM ya ke SPBU itu dimonitor secara real time. Operations nanti kita bahas. Jadi misalnya operator bingung nih mau naikin pressure yang mana, itu nanti ada panduannya secara VR. Di bidang maintenance ada predictive maintenance, nanti kita bahas. Reliability juga kurang lebih sama dengan maintenance. Lalu kita loncat ke procurement, ada digital procurement, e-auction. Ini semuanya sudah menerapkan digital untuk meningkatkan efisiensi prosesnya. Dan digital ini sudah
terbukti secara statistik ya. Misalnya analytics and operation itu dapat meningkatkan 3-4% profit per hour. Predictive maintenance itu akan menurunkan 20% unplanned downtime dan menurunkan 25% maintenance cost. Digital procurement dapat meningkatkan procurement spend atau menurunkan spend sebanyak 5%. Itu dari sisi finansial, tapi di luar finansial, penerapan digitalisasi ini kita itu dapat eh, mendapatkan insight atau kesimpulan lebih cepat, sehingga manajemen itu dapat mengarahkan dengan lebih cepat juga. Lalu better employee engagement, karyawannya jadi lebih advance karena lingkungan kerjanya advance, dia juga semakin berkembang. Customer experience, of course, akan meningkat juga. Nah, di refinery sendiri, tempat PDM ini dilakukan, banyak sekali peluang untuk digitalisasi. Contohnya untuk inspeksi ke tempat-tempat yang susah dijangkau itu bisa pakai drone. Ini di beberapa refinery dunia sudah diterapkan. Lalu misalnya ada RFID tracking, ini sudah diterapkan di Pertamina. Jadi misalnya ada sebuah equipment harus dimonitor oleh operator di sini, tapi dia harus memastikan bahwa itu termonitor. Manajemen harus memastikan bahwa itu termonitor. Gimana caranya? Ditaruhlah sebuah QR code atau RFID sehingga memastikan operator itu sudah datang ke lokasi. Oke, banyak sekali misalnya virtual control room dashboard. Jadi control room itu nggak hanya bisa diakses di control room seperti ini aja, tapi bisa diakses dimanapun. Seperti itu. Contoh refinery digitalization yang sudah diterapkan di beberapa refinery dunia adalah pembuatan digital twin, teman-teman. Digital twin dari refinery ini. Jadi untuk perluan training atau simulasi atau ya kebutuhan apapun kita bisa akses digital twin ini. Familiarisasi juga. Selanjutnya ada advanced analytics. Dia menggunakan data-data proses seperti pressure, temperatur, flow, dan lain-lain untuk meningkatkan throughput alias meningkatkan jumlah, misalnya dari minyak mentah, meningkatkan jumlah pertalite yang diproduksi dari minyak mentah tersebut. Berapa sih pertalite atau bensin yang maksimal bisa diproduksi oleh minyak mentah tersebut? Itu menggunakan bermacam-macam informasi seperti ini. Yang saya bilang tadi, dari operator bilang, coba dong increase the flow rate by 5 kg per hour. Tapi operator di lapangan bingung. Dari sekian banyak pipa ini, mana yang mau dibuka, mana yang mau ditutup untuk memenuhi permintaan dari DCS atau control room. Dengan adanya digitalisasi, operator ini bisa bawa tab ke lapangan, dia sudah bisa akses digital twin-nya refinery tersebut. Jadi si tab ini menunjukkan mana pipa yang harus ditutup dan mana pipa yang harus dibuka dan sebesar apa.
Oke, kita sampai di sini ada pertanyaan? Sudah berapa menit ya? Setengah jam. Ada pertanyaan, teman-teman? Tapi, oke, ini ada chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan di kolom chat, kita lanjut ya. Salah satu digitalisasi yang diterapkan di Pertamina dan di bidang maintenance adalah PDM atau Predictive Maintenance. Konsepnya gimana sih? Jadi awalnya PDM itu dimulai dengan data collection. Data collection, pressure, vibrasi, temperatur, ini dikumpulkan data-datanya dan dibuatkan sebuah model. Model inilah yang kita artikan sebagai AI-nya lah, Artificial Intelligence atau Machine Learning-nya. Lalu model ini membandingkan keadaan per model ini dibandingkan dengan keadaan sekarang. Apabila normal, dia akan terus memonitor 24 jam. Apabila tidak normal dibandingkan model ini, maka dia akan trigger alerts. Dia akan memberikan kita peringatan. Setelah alertsnya ke-trigger, dia akan memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan dari filer library ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini penting ya teman-teman ya, pemahaman ini karena ini basic sekali. Jadi awalnya data itu dikumpulkan, model dibuat, model memprediksi apakah ada simptom atau kemungkinan failure. Kalau ada, dia trigger alert dan kasih rekomendasi. Nah, untuk membuat model sendiri, pertama data dikumpulkan, di cleaning dulu, misalnya ada data-data yang outliers ya, yang sangat tinggi atau sangat rendah, yang kayaknya salah nih data ini, gitu, di cleaning. Terus di data analisis, kita analisis datanya, ini ada deh di sini. Oke. Nanti ini dijelaskan di slide setelahnya. Kita tes apakah modelnya ini sudah pas belum dengan keadaan, lalu di-deploy. Nah, ini semuanya terjadi saat offline. Jadi data itu diolah secara offline. Ketika modelnya sudah jadi, modelnya dibuat online untuk memonitor kondisi equipment. Nah, PDM ini menggunakan apa yang namanya supervised learning. Jadi dari historical data yang bagus, historical data yang bagus, artinya saat equipment itu normal, diambil dan dijadikan training data. Artinya ketika next atau sekarang saat posisi online itu dia di luar dari historical data yang bagus, artinya keadaan sekarang itu sedang jelek. Misalnya nih ya, historical data, terus kita training, terus jadi algoritma machine learning. Dibandingkan dengan current data. Nah, model ini dimasukkan dengan current data, hasilnya apa? Apakah dia bagus atau jelek? Jadi dia pada dasarnya PDM ini membandingkan data sekarang dengan data saat model ini di-develop. Apa sih bedanya PDM
dengan machine learning dan PDM atau condition based monitoring, biasa. Condition monitoring biasa itu adalah sebenarnya sama PDM juga, tapi tidak dilakukan secara otomatis. Misalnya analisis vibrasi diambil dengan orang dan dianalisa juga dengan orang. Temperatur sama loop oil, termografi, terus proses monitoring, semuanya ini membutuhkan judgement atau pengambilan dan analisis semuanya oleh orang. Sementara modern predictive maintenance itu fokusnya adalah memprediksi atau dia selain otomatis, semua ini diambil secara otomatis, kita tidak perlu melakukan monitoring ya dan pengambilan data. Dan dia fokusnya adalah machine learning learn previous operational condition, artinya apa yang terjadi di belakang di masa yang lalu itu dipelajari sama dia. Dipelajari ya ini, now ke belakang dipelajari sama dia. Terus dia memprediksi apa sih yang akan terjadi di masa depan. Kalau misalnya datanya ini akan terjadi ini. Terus ketika kita tahu misalnya dalam 30 hari ke depan akan ada peluang kegagalan. Misalnya dalam 30 hari ke depan filternya sudah blok. Misalnya di coffee machine tadi ya, sudah blok ke blok filternya. Berarti kita kan harus mengganti filter atau membersihkan filter itu kan. Nah, inilah gunanya modern predictive maintenance. What should be done to influence the future dalam kasus tadi adalah mengganti filternya. Tujuan predictive maintenance seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk memberikan extra lead time. Jadi misalnya ini adalah sebuah pompa ya, ada sebuah pompa, terus y axis-nya adalah pressure, x axis-nya adalah time atau waktu. Nah, di sini F itu adalah failure, ini namanya PF diagram ya, P strip F diagram. Nah, dari pompa misalnya ada pressure-nya discharge, ada pressure suction gitu ya. Ini kan sulit bagi manusia untuk menggabungkan berbagai macam parameter ini kan. Parameter ini digabungkan sulit bagi manusia untuk melakukan judgement. Lalu PDM ini dia menggabungkan data ini hingga ketika terjadi anomali atau misalnya pressure discharge-nya pompa turun itu kan anomali ya. Sampai dia jam misalnya. Itu dia dapat memprediksi dengan waktu yang cukup dan sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan preventif. Misalnya di sini pressure turun sampai sini. Kalau kita udah sampai sini, udah terlalu terlambat bagi kita maintenance group untuk melakukan perbaikan karena sudah akan fail. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk melakukan pencegahan. Nah, PDM ini gunanya adalah untuk mendeteksi jauh sebelum kegagalan dan agar kita membuat good decisions. Pertamina memilih predictive maintenance sebagai salah satu digitalisasi di bidang maintenance. Jadi kita
akan beralih dari corrective maintenance, preventive maintenance, dan condition based maintenance ke predictive maintenance dalam rangka seperti tadi yang fourth generation untuk mengetahui kegagalan dan mengefektifkan maintenance cost ya. Ini ada video penerapan PDM di Pertamina. Videonya kelihatan nggak ya? Halo, halo. Di saya kelihatan, Kelihatan. tapi belum di play ya. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Tapi masih ini ya, masih stop ya videonya. Masih belum running ya. Sudah kelihatan Bu? Belum kelihatan. Masih loading ya. Ini masih belum kelihatan. Oh iya, sebentar Bu. Ini sudah ya Bu ya? Masih belum. Masih belum kelihatan, Mas. Hmm. Baik, sepertinya kita lewatkan saja Bu videonya ya. Nanti mungkin saya akan share ke chat box. Ya, selanjutnya, jadi PDM ini kan menggunakan data untuk memprediksi atau mendeskripsikan sebuah masalah. Pada kebanyakan atau hampir semua data yang digunakan di PDM adalah
data kuantitatif seperti temperatur dan pressure. Temperatur dan pressure ini di, eee, dimasukkan hubungan antara keduanya ini misalnya dimasukkan ke dalam suatu fungsi fx sama dengan y misalnya ketika X-nya misalnya temperaturnya 20, pressure-nya akan menjadi 2 bar, misalnya seperti itu. Jadi, dia dapat diprediksi dengan temperatur dan pressure ini. Lalu model F ini dikembangkan atau dipisahkan lagi sehingga dia dapat menjawab ini nih, apa sih masalahnya, deskripsi masalah, terus prediksinya kapan, terus prescription. Prescription ini adalah resep resep untuk apa yang harus dilakukan. Preskripsi itu kan, bahasa Inggrisnya resep ya, resep obat. Obatnya apa sih? Lalu apa yang, sebuah model F ini, apa yang dia lakukan? Dia mempelajari mapping antara input dan output dengan available data. Jadi misalnya kita sudah tahu nih ketika temperaturnya 20, pressure-nya 2 bar. Oh berarti relasi antara keduanya adalah ketika temperatur 20, ini simpelnya ya, temperatur 2 bar, oh berarti dibagi 10 nih. Oh akhirnya sudah ada relasi antara input dan output dibagi 10. Simpelnya seperti itu, tapi pada aktualnya dia menggunakan algoritma yang tentunya lebih lebih advance. Kalau estimates the importance of specific input, dia memprediksi kemungkinan atau confidence level dari, datanya. Lalu, model tidak dapat memprediksi misalnya sebuah kompresor yang sama, temperatur 20, tapi ada di plant lain, di refinery lain. Dia nggak bisa memprediksi kedua equipment tersebut. Walaupun equipment-nya sama ya, misalnya pompa air Shimizu, itu kita beli di manapun sama pompanya, tapi karena dia operational condition-nya berbeda, dia tidak dapat memprediksi keduanya. Model juga tidak dapat, menirukan proses real dari, sebuah plan. Oke, ini penjelasan dari deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Jadi deskriptif, what happened in the past and why? Apa yang terjadi di masa lalu dan kenapa? Nah, ini artinya kita mencari fungsinya, mencari fungsi dari perhitungan ini y sama dengan fx, kita mencari fungsinya. Descriptive model focus on explaining things that have happened. Regarded as a function finding. Jadi kita mencari function dari x input dan y output. Datanya sudah ada nih, data yang masa lalu. Kita mencari f-nya, fungsi. Contohnya misalnya X adalah, turbin rotor speed atau speed dari sebuah kompres turbin. Lalu Y adalah bearing temperature-nya. Ketika setiap kenaikan 1000 rpm sama dengan kenaikan bearing temperatur 10 derajat Celcius. Berarti fungsinya adalah Y sama dengan X per 100. Nah, ini secara simpel seperti yang saya jelaskan tadi, deskriptif ya, yang menjelaskan. Terus ketika kita sudah dapat fungsi, kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi ketika salah satu variabel ini divariasikan.
Misalnya, ber bearing temperatur 90, rotor speed 9.000. Apa yang Berapa bearing temperatur ketika speed-nya rotor 10.000? Berapa tuh? Berdasarkan fungsi tadi, setiap kenaikan 1000 rpm akan menaikkan temperatur 10 derajat. Berarti dari 9.000 ke 10.000 akan menaikkan temperatur 10 derajat, sehingga bearing temperaturnya 100 derajat Celcius. Itulah yang disebut dengan predictive model. Dia eh, berdasarkan baseline data atau train data, data yang sudah dilatih ya di sini di descriptive model, dia bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi ketika X sama dengan sekian. Lalu selanjutnya prescriptive model, setelah kita tahu apa yang akan terprediksi ya ini, X-nya terprediksi dengan Y-nya sudah diketahui, apa yang harus dilakukan untuk X ini agar si misalnya turbinnya tidak fail, misalnya nih ada keterangan satu turbin akan fail ketika bearing temperatur mencapai 150 derajat dan rotornya speed-nya 15.000 rpm. Nah, model ini akan catch behavior of sensors. Jadi sensor-sensor ini akan terus dimonitor sehingga dia tidak mencapai segini. Temperatur bearingnya segini dan 15.000 speed-nya segini. Oke, data science yang digunakan di PDM salah satunya dan yang paling simpel untuk digunakan ini ya, sebenarnya ini adalah descriptive model dan predictive model clustering. Jadi clustering ini dia mengklasterkan sebuah data dari fungsi tiga dimensional, multidimensional. Misalnya ini ada banyak dimensi ya, ada banyak dimensi. Nah, misalnya dia menggabungkan, misalnya ini adalah temperatur bearing, temperatur, yang ini adalah RPM misalnya, yang ini adalah vibrasi. Dia membuat klaster-klaster data yang di dalam lingkaran ini dianggap normal misalnya. Data-data yang di luar lingkaran akan menjadi data-data yang nggak normal. Misalnya RPM-nya di sini kan lebih tinggi ya RPM. Ini RPM 1000 nih. RPM 1000, vibrasinya sejumlah segini dan temperaturnya sejumlah segini. Dia akan membuat dari data-data yang di training tadi, dari data-data history dibuatlah, oh ternyata sekitar segini loh datanya. Nah, berdasarkan data yang tadi, model itu diaplikasikan di keadaan online. Ketika ada yang keluar dari lingkaran ini atau dari ya, dan semakin banyak yang di luar, ini kan hanya 3 parameter ya. Tapi kalau di aslinya itu kan banyak sekali sensor, bisa ini 3 dimensional, bisa 50 dimensional.
kalau di software. Semakin banyak yang di luar ini, berarti kan semakin anomali mesin itu atau ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak beroperasi seperti yang dulu. Nah, itulah akhirnya sistem ini mengirimkan sebuah alert. Clustering ini gampang dimengerti sehingga banyak penyedia software PDM (Predictive Maintenance) menggunakan clustering ini sebagai functionnya, function generatornya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi berdasarkan ada banyak data nih, ada 24 data, dibuatlah center dari data-data ini senternya. Ini adalah jarak antara data ya. Nah, diketahui ternyata data ke-19 ini D-nya sangat besar nih. Kita lihat di sini ya. Jadi ini pressure dan ini time. Tiba-tiba di nomor 19 ini datanya tinggi atau D-nya tinggi jaraknya. Artinya ada sesuatu nih yang terjadi pada saat 19 ini. Nah, ketika semakin banyak data yang berada di luar, ini threshold ya, lingkaran ini kita sebut sebagai threshold, semakin banyak yang di luar, artinya semakin anomali lah peralatan tersebut. Nah, sebuah mesin misalnya ya, sebuah mesin ini kan tidak beroperasi dalam satu keadaan yang sama. Kadang dia beroperasi di misalnya ini misalnya ini 4000 rpm. Yang ini 3000 rpm. Oh, ya. Nah, 3000 rpm dan 4000 rpm ini akan menghasilkan mesin behavior yang berbeda atau eh, temperaturnya akan beda, temperatur bearing, vibrasi akan beda. Lalu kan untuk setiap operating condition 4000 dan 3000 ini harus tetap diprediksi ya. Walaupun data-datanya berbeda, tapi kan eh, tetap harus kita klasterkan data-data ini. Nah, ketika 3000 diklasterkan seperti ini, ketika 4000 diklasterkan seperti ini. Untuk 4000 rpm berarti data ini adalah anomali. Untuk 3000 rpm berarti data ini dan data ini anomali. Anomali itu akan semakin banyak data yang di luar akan meningkatkan probability of failure. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, lanjut. Jadi PDM ini ada fitur-fiturnya. Salah satu adalah dashboard ya. Jadi untuk memonitor itu kita ada dashboard. Dashboard ini dia menyatukan multiple data. Jadi data dari software PDM diambil, terus data failure library untuk nyaranin perbaikan yang dilakukan diambil. Terus
ya historian sensor apa, data-data sensor diambil. Lalu, di dashboard ini ada juga namanya prescriptive analytics, jadi dia merekomendasikan apa yang harus dilakukan, terus visualnya juga bagus. Lalu intinya kita untuk apabila ingin memonitor PDM, kita bisa menggunakan dashboard ini. Ya, ini saat itu refinery yang baru diaplikasikan PDM itu baru di Balongan, baru di Balongan, baru 6 Balongan tempat saya kerja. Tapi sekarang sudah diaplikasikan di semua refinery kecuali Kasim. Nah, ini overview. Jadi top manajemen pengen tahu berapa equipment sih yang bagus di Balongan misalnya. Dia tinggal ketik all refineries Balongan. Oh, ternyata di Balongan ini ada satu equipment yang lagi bahaya nih, danger. Terus ada 4 equipment yang agak-agak aneh, tapi masih bisa oke lah, masih bisa beroperasi, tapi perlu agak aneh gitu. Dan ada 5 equipment yang sehat. Manajemen, apalagi top manajemen ketika melihat ini akan bertanya kepada di bawahnya, pada engineer-nya misalnya, apa yang terjadi pada satu equipment yang ada di RCC, di plan RCC ini, apa yang terjadi? Nah, komunikasi yang apa? Komunikasi inilah yang diinginkan oleh PDM. Jadi ada like feedback dari atas untuk ke bawah agar melakukan sesuatu misalnya pada equipment ini. Jadi dashboard ini dia dapat melihat kondisi equipment di semua refinery. Terus kondisi kesehatan equipment bisa dilihat juga. Lalu kita bisa lihat failure mode ya di sini. Misalnya failure mode di sini ada, nggak kelihatan nanti di selanjutnya. Misalnya ada salah satu kemungkinan failure mode-nya adalah kerusakan kopling karena mechanical wear. Potential cause atau penyebabnya adalah wear atau aus karena misalignment, cycling load. Terus rekomendasinya adalah perform detailed vibration analysis seperti ini ya. Lalu action yang potensial atau mungkin dilakukan adalah ini. Jadi PDM ini sangat-sangat lengkap ya bagi kita untuk memonitor dan ngasih saran juga untuk kita apa yang harus dilakukan. Nah, salah satu fitur dari PDM adalah dia dapat merekomendasikan apa yang harus dilakukan. Nah, untuk merekomendasikan apa yang harus dilakukan ini dia harus mengetahui failure apa sih yang mungkin pada equipment itu. Sama seperti tadi ketika kita bahas RCM, semua failure itu sudah di-list di failure library namanya. Failure library. Sehingga ketika ada sensor-sensor yang cocok, yang anomali yang cocok, dia dapat langsung nge-link ke failure library tersebut. Ini diagram ini membahas tentang gimana sih kita membangun sebuah failure library. Sebenarnya saya nggak akan membahas detail sepertinya ya. Intinya failure library ini di develop dari expert. Kita identify dulu critical komponennya seperti tadi kayak
Kayak mesin kopi misalnya, mesin kopi critical komponennya apa, heater, terus filter, dan, kontrol sistemnya. Terus failure mode-nya apa sih, kemungkinan failure mode-nya, dan penyebabnya apa. Nah ini, eee, semua ini dikumpulkan dan, sehingga jadilah fail failure library seperti ini. Ini failure library ini sebenarnya dia datang dari, mirip seperti RCM tadi kan ya. Jadi sistemnya apa, fungsinya apa sih, blower, failure mode-nya apa, misalnya degrade performance, kemungkinannya apa sih karena fouling atau ada build up di rotornya. Detection parameter, compressor performance. Nah ini, dia detection parameter ini, inilah yang diukur oleh sensor yang online ya, dan, dibandingkan dengan model yang disiapkan di PDM tadi. Rekomendasinya dan action-nya apa. Setelah failure library ini di-develop untuk masing-masing equipment, ini contohnya equipment 15K101, setelah di-develop, dimasukkanlah ke sistem PDM tersebut. Ya, ini sampai sini ada pertanyaan? Mungkin saya tunggu dulu ya, 5 menit pertanyaan. Oke, ini mungkin saya tunjuk aja ya, sehingga juga tahu respon dari mereka ini. Oke, silahkan Ya, Dewayani. Silahkan Dewayani, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, Bu Dita. Hmm. Mungkin saya mau tanya ini, Pak. Tadi kan ada data yang center itu ya, Pak.
Nah, itu cara menentukan center datanya itu bagaimana ya, Pak? Oh iya, baik Mbak Gita ya. Jadi center data ini dia maksudnya ini ya, apa? Lingkaran ini ya. Jadi dari Iya, Pak. sekian banyak data itu sebenarnya kita yang menentukan. Tapi memang eh, softwarenya bahwa lu Putus-putus sepertinya, Alija. halo, halo? Ya, ya, Iya, tadi sempat hilang saya sebenarnya. iya ya, maaf Bu. Jadi saya ulangin lagi Bu. Jadi yang menentukan dia normal atau enggak itu sebenarnya kita sendiri. Jadi tapi biasanya walaupun biasanya vendor software predictive maintenance ini punya best practice sendiri. Misalnya ya, misalnya kita punya data dua dimensional aja. Kita punya data ini adalah time. Ini adalah vibrasi misalnya, vibrasi. Vibrasi itu dianggap biasanya itu sekitar 10, naik turun sedikit. Tiba-tiba dia naik jadi 20 karena kesalahan sensor misalnya. Terus balik lagi di 10. Nah, ini kan masing-masing ini kan ada data ya. Tergantung intervalnya berapa. Nah, untuk menentukan dia normal, sorry. Untuk menentukan dia normal atau enggak, kita train bahwa data itu dari sini sampai sini itu normal. Dari sini sampai sini normal. Sehingga kita dapat senternya dapat sendiri. Ketika datanya berada di luar fluktuasi ini, misalnya fluktuasinya seperti ini, berada di luar fluktuasi ini, berarti dia sudah termasuk tidak normal. Misalnya developernya salah, dia train normal atau menganggap dia normal sampai segini. Tentunya bulatan yang seperti ini akan lebih besar lagi. Jadi mungkin kayak gini, tapi datanya terkonsentrasi di satu tempat, terus ada beberapa data di sini. Karena kita menentukan bahwa ini normal. Nah, jadi yang menentukan dia itu normal atau tidak normal sebenarnya kita sendiri berdasarkan training data yang kita anggap sebagai normal. Kita train, kita latih datanya sebagai normal. Begitu Mbak Dita ya. Baik, saya izin bertanya, Bapak. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ini sudah dijelaskan, tapi tadi suaranya agak putus-putus, jadi saya izin bertanya. Di Pertamina sendiri itu saat ini sudah berapa persen dalam pengaplikasian modern predictive maintenance ini, dan mungkin dari berbagai kemudahan tadi, itu selama penerapannya ini apakah sudah atau apakah terdapat kendala-kendala gitu Pak yang muncul, baik itu kendala kecil atau kendala yang seperti apa gitu yang muncul selama penerapan PDM menggunakan AI ini. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya dari Mbak Feby, bagaimana penerapannya sejauh ini dan apa kendalanya gitu ya.
seberapa efektif. Jadi untuk saat ini kalau progresnya semua refinery itu sudah ada predictive maintenance ini dan sudah dimonitor oleh engineer masing-masing. Tim di kantor pusat bisa mengecek secara online untuk sebagai feedback dari teman-teman engineer di lapangan. Itu penerapannya sampai sejauh ini. Lalu kendalanya, jadi berkaitan dengan topik yang selanjutnya. Kendalanya di Pertamina itu untuk menjaga sistem ini itu sustain. Jadi jangan sampai kita hanya install software, tapi hanya diinstal aja tapi nggak digunakan. Dan akhirnya lupa-lupa sendiri. Padahal untuk mengaplikasikan ini perlu banyak usaha dan biaya. Jadi kalau bisa saya bilang sekarang kendalanya di PDM ini adalah sustainability atau penggunaannya. Oke, jadi berkaitan dengan topik selanjutnya, managing change ya. Untuk agar sebuah software itu bisa digunakan dengan baik, ada setidaknya 5 enablers kita gunakannya. Kita katakan enablers itu adalah ya agar dia itu ke-enable software dan program ini ke-enable untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke perusahaan. Yang pertama adalah capability building. Tentunya capability building itu di-develop dengan training, workshop, terus ada namanya PDM champion. Jadi orang-orang yang expert di PDM di masing-masing refinery yang pokoknya kalau ada masalah di PDM, go to personnya dia gitu. PDM champion ini sering ketemu untuk refine kemampuan masing-masing. Itu capability building normal, training, lalu modifikasi bisnis proses. Bisnis proses ini kayak siapa yang mengerjakan apa dan apa yang dikerjakan. Misalnya bagian engineering mengerjakan pembuatan model PDM. Lalu bagian reliability mengerjakan monitoring PDM. Nah, karena sistem ini adalah sistem baru, antara reliability dan engineer atau maintenance itu belum ada sepakat nih. Belum ada sepakat siapa yang mengerjakan apa, sehingga kadang terjadi clash atau ini bukan kerjaanku, seperti itu. Sehingga modifikasi bisnis proses ini diperlukan. Contohnya adalah dengan merubah TKO alias tata kerja organisasi. Jadi semuanya sepakat apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan. Lalu enablers ketiga adalah KPI. PDM ini harus dimonitor sehingga dia gak hanya bagus kok bisa melakukan A, B, C, D, E, tapi tidak terukur. Jadi hanya kualitatif aja bagus atau tidak bagus. Sementara untuk suatu program di perusahaan itu perlu ada angkanya. Maksudnya perlu ada angka yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dalam kasus PDM ini, angka yang digunakan adalah angka keberhasilan PDM ini mencegah kegagalan. Nanti kita bahas. Lalu yang keempat itu adalah meeting cadence. Jadi ini adalah cadence itu adalah meeting yang reguler ya. Kayak
mungkin di mana ya, di DPR antara pemerintah, presiden dan DPR itu ada meeting cadence. Jadi setiap berapa bulan atau berapa tahun sekali diagendakan meeting untuk memonitor progres PDM tersebut. Terus misalnya ada masalah, dia bisa diungkapkan di cadence ini. Untuk PDM sendiri itu 1 minggu sekali diadakan meeting untuk membahas kondisi equipment menurut PDM di refinery tersebut. Lalu nomor 5 adalah dashboard. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, dashboard ini berguna untuk secara sekilas saja kita sudah tahu gimana kondisi equipment dari plant tersebut. Nah, dashboard ini penting untuk monitoring baik dari level manajemen dan level engineer. Nah, Mbak Feby sebelumnya sudah menjawabkah pertanyaannya? Jadi pertanyaannya kan implementasi, jadi implementasinya sekarang sudah di semua refinery unit, ini gambarnya belum update. Terus masing-masing totalnya kalau nggak salah sekarang sudah 60 equipment di equipment kritikal ya, yang ada sensornya, 60 equipment di semua refinery. Terus kendalanya adalah sebenarnya penggunaannya sendiri, penggunaan dan pemanfaatan dari software itu sendiri. Oke, jadi untuk memonitor KPI, Key Performance Indicator dari PDM ini, kan PDM ini kan dia melakukan monitoring selama 24 jam ya. Lalu tiba-tiba atau terkadang dia memberikan alert. Nah, alert ini kita hitung nilai uangnya berapa. Karena kan kita mau ngebalikin modal dari software ini kan. Kita hitung nilai dolarnya berapa nih per alert. Ketika alert itu memenuhi kriteria, misalnya kriterianya ya, dia bukan merupakan false alert. False alert nanti kita deep dive di confusion matrix. False alert karena loss data, dia bukan karena modelnya nggak akurat nih, modelnya nggak akurat. Terus alertnya bukan terjadi karena kondisi transien, karena misalnya tiba-tiba ada gangguan proses. Terus alert ini berhasil memberikan valuable alert sehingga dapat mencegah kegagalan. Dan pada akhirnya tidak terjadi kegagalan. Apabila sudah diberikan alert tapi tetap gagal dan kita nggak berhasil mencegah, alertnya nggak dihitung sebagai uang. Alert merupakan endogenous, dapat dicegah, bukan exogenous, tidak dapat dicegah. Misalnya ada sambaran petir yang menyambar sistem kontrol dari equipment sehingga equipment itu trip misalnya. Itu kan tidak bisa dicegah ya, itu kondisi alam. Sehingga PDM juga tidak dapat memprediksinya. Lalu, apabila alert tersebut memenuhi kriteria, kalau dihitung berapa sih value dari alert itu berdasarkan potensi loss produksi misalnya $1 juta per hari. Lalu potensi biaya perbaikan equipment, misalnya karena alert tersebut mencegah kegagalan bearing misalnya. Biaya perbaikan equipment berarti biaya bearing, biaya bongkar, biaya pasang, biaya orang, manpower, itu dihitung sebagai nilai dari alert ini. Nah, tidak semua alert yang diberikan oleh sistem PDM itu akurat. Ada yang misalnya
Ini confusion matrix ya. Kenapa dinamakan confusion matrix? Karena bikin bingung. Karena saya sendiri sampai sekarang masih bingung ini confusion matrix ini. Harus lihat memang penjelasannya. Misalnya alert PDM ini dikatakan sebagai true negatif. True negatif berarti negatif ini keadaan tidak ada abnormal kondisi, negatif. Oh, negatif nih. Dan dia benar. Jadi nggak ada alert, no alert, dan nggak ada abnormal condition. Berarti true negatif. Inilah yang ditargetkan sebagai KPI-nya. Salah satu KPI-nya PDM. Ini KPI ya. Terus ada true positif. True positif ini ada alert dan ada abnormalities, ada anomali. Jadi inilah yang diinginkan oleh sistem PDM. Ini juga KPI. Semakin banyak true positif, berarti sistem PDM ini semakin akurat. Yang false positif, tidak ada abnormal kondisi, tapi alert muncul. Oh, ini berarti salah nih. Si sistem PDM ini salah memprediksi. Nah, ini justru yang tidak kita inginkan. False positif, alert false positif. Lalu ada false negatif. Inilah yang paling tidak diinginkan oleh sistem PDM ini. Dia nggak ada alert, tapi equipment-nya fail karena hal yang bisa diprediksi. Misalnya temperatur bearing naik, tapi sistem PDM ini nggak mengasih alert. Artinya dia false negatif. Inilah yang paling berbahaya sebenarnya. Dia tidak dapat memprediksi. Jadi kedua ini menaikkan KPI dan ini menurunkan KPI. Pertamina sendiri dia menargetkan 6 juta dolar. Ini tidak saya sampaikan di sini karena agak sensitif informasinya. 6 juta dolar untuk sebagai nilai alert ini, target nilai alert. Sementara biaya aplikasinya mungkin 2 juta dolar. Jadi diharapkan dalam 1 tahun itu sebenarnya biaya proyek ini sudah tertutupi. Malah masih untung 4 juta dolar. Nah, untuk agar sebuah sistem ini berjalan dengan baik, itu dibutuhkan 3 kuadran sebenarnya. Jadi secara teknikal, secara engineer, dan dia dapat mengoperasikan sistem ini. Termasuk setelah sistem ini berjalan, bagaimana maintenance strateginya, planningnya, eksekusi, dan lain-lain. Perlu juga yang namanya manajemen infrastruktur. Jadi bagaimana secara manajemen agar program ini berjalan dengan baik. Salah satunya cadence tadi ya, meeting regular, terus organisasinya harus seperti apain sih? Misalnya maintenance melakukan ini, bagian reliability melakukan ini di TKO tadi, TKO, dan performance management. Performance management ini adalah KPI tadi. Jadi performance dari PDM ini dihitung berdasarkan jumlah uang yang dapat dicegah lah ya. Dapat dicegah. Ini kan alert ini kan
mencegah kegagalan equipment, berarti sebenarnya value protection. Kita memprotek biaya-biaya yang tidak diinginkan. Lalu mindset, capabilities, dan behavior dari pekerja yang menjalankan program ini juga perlu di-refine kembali. Dan di-refine terus-menerus agar sistemnya tetap berjalan. Operating culture perusahaan juga harus berubah dari sebelumnya feeling based. Maksudnya, oh feeling ini udah kayaknya udah nggak bener deh equipmentnya. Atau hanya preventive base, jadi per waktu, oh sudah 6 bulan, udah waktunya diganti, atau udah 5 tahun, udah waktunya di overhaul. Menjadi database, berdasarkan data maksudnya. Misalnya, sebuah program overhaul itu direncanakan hanya ketika vibrasi atau temperatur atau sudah ada alert dari PDM baru dilaksanakan overhaul. Nah, itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Berkebalikan dari program maintenance sebelumnya, pengambilan keputusan hanya berdasarkan waktu, feeling, atau karena memang wajib sudah menjadi akar budaya bahwa setiap 5 tahun harus overhaul. Ini jadi harus diubah ya ketiga sistem ini agar PDM bisa berjalan. Oke, tanya jawab. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Apa pernah di Pertamina mengalami kegagalan pada predictive maintenance itu? Apa solusinya atau proteksinya untuk mencegah pembengkakan? Oke, untuk kegagalan PDM itu ada ya, ada. Jadi ada sebuah equipment fail, tapi tidak harusnya bisa dicegah dengan PDM ini. Saya nggak punya slide untuk menjelaskan itu. Jadi ada suatu equipment dia fail. Lalu manajemen tanya, kenapa nggak berhasil dicegah sama PDM? Padahal kita sudah invest banyak di PDM. Ternyata waktu itu ada alert dari 1 bulan sebelumnya. Dan alertnya bentuknya seperti ini ya. Ada alert di equipment tersebut, tapi nggak ditindaklanjuti sama engineer-nya. Ketika alert sudah muncul seperti ini misalnya, dia hanya akan sekali aja muncul. Untuk equipment itu hanya sekali aja muncul. Dia nggak akan muncul lagi ketika masalahnya semakin parah. Jadi beberapa bulan sebelum kegagalan itu sebenarnya sudah ada alert, tapi engineer yang bertanggung jawab untuk area itu atau untuk equipment itu, dia tidak menindaklanjuti alert yang diberikan oleh sistem PDM ini. Akhirnya gagallah dia karena alatnya tetap ada di situ, gagal, dan pasti manajemen bertanya kenapa nggak bisa dicegah gitu dengan PDM ini. Dan masalah utamanya memang bukan di softwarenya, tapi di manusianya. Lalu ada satu kasus lagi, memang agent yang dibuat di sini, di sini agentnya, fungsinya ini tidak dibuat dengan benar atau tidak. Misalnya ada sebuah grafik panjang lah ya,
Tuh, sorry gambarnya acak-acakan. Ini tahun 2010 datanya. Ini tahun 2015. Ini tahun 2022. Nah, tadi kan misalnya vibrasi ya 10. Kita kan mau memprediksi kegagalan di atas tahun 2022 misalnya, di atas ini. Terus dari 2010 data vibrasinya segini. Terus 2015 karena ada overhaul. Overhaul itu kadang juga menyebabkan vibrasi makin tinggi. Karena perbedaan setting, alignment, dan lain-lain. Sehingga standarnya jadi misalnya 15. Nah, di tahun kan software ini mulai tahun 2019 ya. Jadi dia di training berdasarkan data ini misalnya. Data ini. Dia menganggap vibrasi 10 itu normal. Dan pastinya vibrasi 15 belum dianggap normal dong. Akhirnya dia pada saat diaplikasikan dia terus memberikan alert nih di sini. Alert ada terus. Nah, itulah salah satu ketidakakuratan atau kegagalan dari PDM bahwa dia sangat tergantung dari konteks dan operating condition yang ada sekarang. Ini masih bagus kegagalan PDM-nya bahwa dia ngasih alert terus. Gimana kalau misalnya misalnya dia di-train dengan salah, dimodelkan dengan salah, sehingga dia misalnya di-train dia di kondisi vibrasi 20. Sementara vibrasi 20 itu biasanya udah gagal. Ketika terjadi vibrasi 20 di sini, vibrasinya 20, dia nggak akan memprediksi kegagalan karena dia sudah di-train menganggap bahwa 20 ini adalah nilai yang normal. Jadi kegagalan tetap terjadi karena di-train atau diajarin bahwa 20 itu normal. Seperti itulah. Jadi dia bisa nggak akurat, nggak ngasih alert sama sekali, atau bisa nggak akurat malah ngasih alert terus. Seperti dengan penjelasan di ini tadi, di confusion matrix. Kalau ngasih alert terus berarti dia no abnormal condition, tapi alertnya ada terus. Itu kan mengganggu engineer. Mengganggu engineer karena dia malah kehilangan fokus dari apa yang benar-benar penting. Tapi ada juga nggak ada alert, tapi equipment fail karena salah training tadi. Itu bisa terjadi. Dan ini keduanya dihindari sebenarnya. Keduanya dihindari. Tapi yang paling sangat dihindari adalah nggak ada alert dan terjadi kegagalan. Begitu, sudah jelas Mbak Sirul ya? Apa ada yang ditanyain lagi mungkin? Oke, ini Sirul sudah jelas Pak Insya dari penjelasannya. Dan ini Lalu ada satu pertanyaan lagi nih dari Irkam. apakah terdapat perbedaan ekstrim? Satu-satu ya. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan di beberapa equipment yang diterapkan untuk PDM sebelum dan sesudah diterapkannya 4.0? Ya, kayaknya ini
Kita bisa jawab pakai ini slide yang ini. Ya ini ada 3 pertanyaan ini kalau misalkan di list ini dari Irkam. Iya. Ya mungkin dijawab satu Apa-apa. persatu dulu aja. Iya. Jadi Ada beda signifikan atau tidak oke, ini ada setelah, satu sebelum dan contoh. setelah. Baik, ini ada satu contoh kasus Mas Irham dan Bu Anindita. Jadi perbedaan yang signifikan antara equipment. Jadi di sini ada sebuah equipment. Oh, bentar. Ini belum. Ini kelihatan ya slide-nya ya? Jadi ada sebuah equipment, dia mengalami kegagalan sebelum adanya PDM. Waktu itu kegagalan itu dipelajari oleh engineer PDM-nya, engineer software-nya untuk membuat sebuah model. Sehingga diharapkan kegagalan itu nggak terjadi lagi. Jadi equipment-nya adalah sebuah blower ya, sebuah blower, ada bearing, ada motor, kopling. Tugasnya blower ini adalah mendeliver regeneration gas bertemperatur 500 derajat Celcius. Nah, karena temperaturnya yang tinggi ini, dia disiling alias disiling menggunakan nitrogen. Di apa ya? Ditambel lah. Jadi ditiup. Ini ada, kalau dilihat nggak kelihatan sih, kecil banget. Ada cup di sini, dia ngasih nitrogen agar udara yang 500 derajat Celcius ini nggak bocor dan memanaskan bearing ini. Kalau bearing panas atau seal panas, dia akan rusak, jam, dan harus diganti. Kasusnya waktu itu adalah di data yang di train normal adalah 56 derajat Celcius. Sementara waktu itu di agentnya termonitor 83. Wah, berarti ada banyak diskrepansi nih atau perbedaan antara nilai sekarang dan nilai yang di training normal waktu dulu, waktu normal. Dan waktu diukur temperaturnya malah lebih tinggi lagi, 99 derajat Celcius. Nah, observasinya adalah waktu itu pressure, discharge pressure adalah 2,8 dari blower ini. Dan nitrogen sealingnya atau pembatas nitrogennya itu pressure-nya sama. Artinya dia tidak ada sealing. Udara panas yang dari luar ini dia akhirnya keluar merambat sampai bearing sehingga bearingnya temperaturnya tinggi. Ini observasi di lapangan, dia tinggi, akhirnya memberikan alert. Saya ukur ke lapangan temperaturnya segini dan pressure-nya segini. Artinya tidak ada sealing di blower ini. Akhirnya karena ada alert tersebut, saya cek alertnya segini. Akhirnya saat itu saya besarkan bersama teman-teman ya. Kami besarkan pressure nitrogennya sampai ke 3,5 kilo sehingga dia melakukan sealing. Nitrogennya masuk ke dalam, bukan yang dari dalam keluar. Saat itu ketika alert terjadi, kita lakukan action dan akhirnya turun lagi. Inilah gunanya dari PDM itu. Jadi monitoring itu tidak dilakukan oleh manusia yang harus melototin diagram ini setiap hari, tapi dilakukan oleh mesin atau software.
Ini sebelumnya ini kegagalan yang terjadi sebelum PDM itu diinstal di equipment ini ya. Jadi inilah yang terjadi. Kenapa pressure nitrogen bisa sampai rendah? Karena regulatornya rusak waktu itu dan harus dikontrol secara manual. Ini sebelumnya seperti ini, tapi karena kegagalannya seperti ini ya sebelumnya, tapi karena kita berhasil mencegah kegagalan ini dapat kegagalan yang persis seperti ini dapat dicegah. Nah, ini kalau nggak salah Mas Irham ini ada bertanya juga, apakah kos yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh di predictive maintenance Pertamina. Seperti yang saya bilang tadi, untuk seluruh refinery ya, ini untuk seluruh refinery itu biayanya $2 juta. $2 juta seluruh refinery. Jadi kita harus menghitung nih alert dari kasus ini yang berhasil dicegah, berapa yang kita save. Nah, tidak beroperasinya equipment ini akan menyebabkan no regeneration in regenerator, yang akan membuat off-spec produk atau oktannya berkurang. Jadi misalnya Pertalite seharusnya 90, jadi 89. Itu kan nggak bisa dijual. Akhirnya kan kita harus proses lagi agar oktannya 90, dan itu tentunya mengakibatkan biaya lebih dan penurunan throughput atau kapasitas. Dan satu hari NPU unitnya tidak beroperasi itu setara dengan margin ya ini ya, bukan revenue, margin sebesar $293.000. Jadi sebuah kegagalan equipment ini itu terdiri dari 1 hari cooling down, 2 hari maintenance, dan 1 hari heating up sebelum produknya on spec lagi. Maintenance dikategorikan light maintenance, medium maintenance, major maintenance dengan biaya masing-masing seperti berikut. Nah, setelah dihitung, ini kejadiannya tahun 2022. Ketika kalau misalnya kompresor ini tidak di-regulate nitrogennya seperti yang kami lakukan waktu itu, akan terjadi kegagalan seperti tahun 2020. Seperti ini persis kegagalannya. Dan saat itu kegagalannya itu memakan biaya segini, $90.000. $90.000 itu berapa? Mungkin 1,5 M ya. Ya, sekitar 1,6 M kalau 15.000 berarti kan. 1,8 M. Lalu karena tadi 1 hari cooling down, 2 hari maintenance, dan 1 hari heating up, 1 hari kan menyebabkan loss segini. Shutdown segini 2 hari, tambah maintenance cost, tambah shutdown. Nah, hanya dari kasus ini saja kita berhasil menyelamatkan equipment dan produksi sebanyak $1,2 juta. Hanya dari satu equipment. Bayangkan apabila kita bisa mencegah banyak kegagalan seperti ini di 60 equipment lainnya, di 59 equipment lainnya. Dan equipment ini hanya terletak di satu refinery, bukan di seluruh refinery. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau kita menggunakan PDM ini dengan baik, sebenarnya biaya pengaplikasian software dan program ini menjadi
gampang ditutupi atau bisa dibilang tidak berarti dibandingkan manfaatnya. Begitu Mas Irham. Adakah metode maintenance yang mempengaruhinya juga? Tidak, Pak. Ya, metode maintenance kita semakin beralih ke predictive maintenance atau condition based. Jadi kita tidak melakukan preventive maintenance lagi. Preventive maintenance itu dihindari. Jadi antara predictive maintenance atau bahkan breakdown maintenance. Breakdown maintenance dengan adanya spare ya. Jadi kita udah siapkan spare, kalau misalnya breakdown kita bisa langsung switch on, langsung nyala lagi. Jadi PM dihindari, justru breakdown maintenance dan PDM yang jadi primadona sekarang. Oke. Sudah jelas Mas Irham? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sangat Siap. detail sekali pembahasannya, terima kasih Pak. Dengan ditunjukkannya salah satu studi case pada salah satu equipment-nya. Terima kasih Pak. Siap-siap, sama-sama.